tahun. Aku kelas 4 SD. Aku sekolah di SDN Perumna 1 Subang. Aku sebagai winner Miss Lingkungan 2024. Dan di sebelah aku ada teman aku. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nihara Kosela. Sekarang saya berusia 10 tahun dan saya adalah kelas 5 SD. Saya bersekolah di SD Yosudarso Subang dan saya di sini sebagai winner Little Miss Friendship Indonesia 2024. Thank you. Yeay. Sobat Harmoni, barusan ada dua pendatang ya, yang juga pendatang baru, bahkan mereka ini dua orang ini menjadi pemenang dari Mr. Friendship Indonesia 2024 2024, dan kali ini mereka sudah di studio. Tadi siapa namanya? Aku Naila Puan. Panggilannya? Naila. Oh, Naila ya. Iya. Kalau yang ini? Saya Nihara Kosela yang biasa dipanggil Nihara. Niara sama Naila. Naila. Ya, Naila sama Nihara. Nihara. nama kalian tuh lumayan ya untuk menghafalnya ya. Saya pengen tahu nih, ini sebagai juara keberapa kalau boleh tahu tadi? Saya juara pertama. Juara pertama, kemudian? Saya juara 2. Juara kedua. Miss Friendship itu apa sih kalau boleh tahu? Ini tentang persahabatan. Oh, persahabatan. Iya. Kalau boleh ceritain ya. Anda berdua itu taunya kegiatan ini dari mana? Dari mana? Kegiatan. Biasa kalau mau lomba pasti dikasih tahu. Ya. Dan dikasih untuk latihan. Kasih latihan. Iya. Latihan. Ini kan friendship tuh kan artinya kan persahabatan ya. Kalau saya kan biasanya wawancara itu biasanya putra putri pendidikan, mereka advokasinya misalnya ngajarin anak-anak ke kampung-kampung, advokasi di bidang kesehatan, menjelaskan apa sih COVID itu dan sebagainya. Kalau boleh tahu nih, Naila sama siapa tadi? Nihara. Nihara. Ya. Nihara. Ingatnya Niagara ya. Kalau friendship apa advokasinya? Dari sini dulu. Kalau saya akan menyampaikan advokasi tentang bullying. Ya, coba. Pengen tahu ya. Bullying. I believe that true happiness is when we can accept and be grateful for what we have today. West Java is not only a place, but a home for me. West Java is a natural place, and West Java is home for me. Bullying. Bullying occurs not only to teenagers, but also to children with special needs. Now, I'm ready to spread and enforce the prevention of bullying that occurs everywhere. Stop bullying, stand up, stand strong, and stand together. I'm Nihara as winner Little Miss Friendship Indonesia 2024. Thank you. Kalau kita berbicara baik berarti pikiran dan hati kita baik ya. Kalau kita ngebully orang berarti hati dan pikiran kita jahat. Betul gitu ya? Ya. Maka berkata-kata yang baik dan stop bullying. Sekarang advokasi Anda di bidang Lingkungan. Oke, sampaikan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus menjaga lingkungan di Indonesia. Karena banyak sekali orang yang membuang sampah sembarangan. Itu membuat banjir Indonesia. Dan banyak sekali orang yang menebang pohon secara liar. Itulah yang saya ketahui dan lain-lain. Nah, kalau boleh cerita nih, gimana prosesnya dari awal sampai katanya dengar-dengar juga dimasuk karantina. Dan waktu itu yang ikutan berapa orang sih kalau boleh tahu untuk Miss Friendship ini? Untuk pesertanya ada 32. 32, itu dari mana aja? Dari provinsi yang berbeda-beda. Oh ya? Ya. Masih ingat? Misalnya dari provinsi mana? IKN, DKI, Jogja. Wow, jadi harus mengalahkan sekian banyak itu ya?
Tapi yang diseleksi ada 12 finalis. Oh, ada 12 finalis. Nah, terus yang masuk karantina berapa orang kalau boleh tahu? Sama 12 finalis juga. 12 finalis itu seharian. Iya. Ya. Nah, kalau boleh tahu apa sih di karantina tuh dapat apa? Misalnya kayak di platform yang lain ya, sampai belajar table manner, cara makan tuh nggak boleh sembarangan. Nah, kalau di Miss Friendship karantinanya dapetin apa aja kalau boleh tahu? Karantina di Miss Friendship ada belajar public speaking. Public speaking? Ya. Terus? Belajar opening number Dan belajar opening catwalk dance. dan lain-lain. Terus kalau kamu apa yang menurut kamu paling asik di sesi karantina itu? Belajar opening dance dan Iya? opening number dan yang lain-lain. Susah nggak sih ngedance gitu? Apa dasarnya memang kamu suka dance dua-duanya? Atau baru kali itu? Wah, pengalaman baru nih, new experience, belajar ngedance untuk opening. Kalau aku emang ada hobi dance juga. Oh ya? Iya. Ikut kursus? Enggak? Enggak. Cuma niru-niru belajar gitu? Belajar sendiri. Belajar sendiri. Kalau kamu? Sama. Masih ingat siapa instrukturnya kala itu yang mengajarkan dance di karantina? Ada Ada Putri Kesenian Cilik Indonesia, Oh ya? Ya. Masih ingat namanya? Fahira. Oh, Fahira. Terus asik kan? Asik. Selama karantina. Tapi ada nggak juga yang bikin kamu gugup apa di sesi karantina? Tanya jawabnya. Iya. Contoh pertanyaan apa yang bikin kamu gugup? Mungkin juga blank. Atau kamu bisa menjawab itu dengan baik? Yang bikin aku gugup. Apa? Pertanyaan apa? Q&A pas grand final. Oh ya? Ya. Bisa ceritain waktu itu gimana? Gugupnya tuh karena mata jurinya melotot gitu. Kenapa melotot? Gak tau, kayak serius aja ngeliatin kita lagi menjawab. Oh. Jadinya gugup. Jadi nervous mau menjawabnya. Caranya gimana? Caranya waktu itu Dikasih tahu juga kalau gugup ini sama jurinya bisa lihat kepalanya aja. kasihannya jadi juri ya, keberadaannya yang seutuh-utuhnya hanya dilihatin kepalanya gitu ya. Kalau kamu gimana ngadepin hal mana yang paling bikin kamu gugup selama karantina dan final? Saat Sesi tanya jawab atau gimana? sesi tanya jawab. Apa yang ini yang bikin kamu, tapi pertanyaan semuanya dijawab? Yang agak sulit yang mana pertanyaannya? Yang agak sulit itu aku sudah menghafal semuanya. Hah? Dan pas itu ditanya. Bukan itu yang ditanyakan? Iya, bukan. Jadi tapi akhirnya kamu paksain juga kan untuk bisa menjawab kan? Iya, walaupun salah. Nah, nggak apa-apa, karena orang berhasil itu adalah orang yang bisa menaklukkan segenap kekalahannya dan dia terus maju, benar nggak? Iya. Oke. Nah, terus dari 12 terpilih berapa lagi? Atau langsung waktu itu juara 1, juara 2? Pengumuman top 5 sama top 3 dulu. Oh, top 5 sama top 3. Terus gimana? Ceritain dong. Top 5 sama top. Waktu top 5 emang karena kategori little ada 5 orang. Iya. Jadi Jadi biasa aja. disemuakan. Tapi waktu top 3 deg-degan masuk gak ya? Kalau enggak kan dapatnya runner up atau enggak juara. Iya. Jadi deg-degan kayak pas pengumumannya kan harus pause. Jadi nggak mau diem goyang sana goyang sini gitu. Tapi ketika sudah di top 3 sudah mulai tidak ada rasa belum? Udah pas masuk top 3 udah lega. Kirain nggak masuk kan. Terus ketika disebutkan Anda lah pemenangnya, gimana waktu itu? Nangis? Waktu pemenangnya disebutin, biasanya kan kalau misalnya Putri Indonesia kan berjabat tangan 2 orang kan. Iya. Tapi kalau ini langsung semua, langsung 3 orang. tiga-tiganya. Tapi 3-tiganya winner. Nah tapi 1 lagi dari IKN. Jadi Little Miss Pariwisata. Jadi, nah ketika Anda lah berdua yang tampil sebagai pemenang, haru, gembira, atau gimana sih? Sebenarnya haru juga, seneng banget bisa dapat
winner. Waktu pengumuman juga kan tiga-tiganya disebut winner. Tapi predikatnya beda-beda. Iya. Pas baru tahu, oh ternyata aku juara aslinya gitu. Jadi kayak ngerasa bangga banget. Kalau kamu gimana? Kalau aku juga haru dan senang, campur aduk pokoknya. Campur aduk ya? Iya. Gado-gado dong ya? Jadi waktu itu campur aduk ya perasaannya tuh ya. Ingat masa-masa di karantina gitu ya. Waktu itu hilang capeknya ketika disebut sebagai winner. Lumayan capek sih berdiri terus. Tapi ketika disebutkan pemenang lega gitu ya. Iya, lega. Bahagia. Nah, kalau aku boleh tanya ini ya. Ucapan terima kasih atas dukungan Anda tujukan kepada siapa? Kalau aku ya, kamu dulu. Kalau aku bakal ngucapin terima kasih untuk semua supporter aku, orang tua aku, temen aku, coach aku yang mengajar aku, semua yang mendukung aku pokoknya. Aku merasa terima kasih banget karena dengan support mereka, ada vote-nya kan, support mereka aku bisa mendapat sebagai popular vote-nya dan bisa jadi winnernya. Kalau ayah sama ibu ya mau ortu ya, apa support mereka yang Anda tahu? Kalau support aku, bagi aku dari ortu apa? Kalau dari orang tua saya mengajarkan kalau Q&A jangan tegang, karena kalau tegang bisa ngomongnya putus-putus, nervous, bisa berkurang nilainya. Terus jangan kalau makan juga harus anggun, karena itu juga dinilai kan makannya bareng juri. Kalau jadi makannya bareng juri. Ya. Biasanya sebelum kalau nggak di luar ini makannya kayak gimana? Kalau nggak di luar ini? Di luar ini maksudnya di luar ini? Kalau di luar karantina. Tetap teratur kan? Tetap, nggak rakus, nggak rakus. Iya, masa Miss Francis makannya rakus gitu kan ya? Kalau kamu gimana? Sama seperti Nihara, banyak yang mensupport saya, terutama coach saya. Siapa? Coach Abi Febriana Ramdhani. Oh gitu ya. Kalau ortu gimana? Kalau orang tua juga apa? Coba apa bentuknya kayak gimana? Kayak jangan gugup karena itu tidak ada dalam penilaian gitu. Jadi, jangan gugup. Iya, ya. Terus dengan apa lagi? Jangan makan kebanyakan, enggak ya? Ya oke, jangan gugup. Terus apa lagi yang ingat nggak dari ayah atau ibu? Kakak adik ada support nggak? Aku ada kakak. Waktu apa supportnya, bentuknya apa? Kalau kata kakak, gak apa-apa, gak menang, yang penting sudah memberi yang terbaik. Ya, yang terbaik. Keren ya, nggak apa-apa. Jadi tetap ini ya. Nah terus setelah kalian menjadi juara ya, jadi winner ini mau ngapain? Kalau aku bakal nerusin ke internasional. Oh ya? Iya. Mau nyoba juga? Iya, udah dikirim ke Malaysia nanti bulan September. Bulan September ke Malaysia, tepuk tangan. Keren ya. Untuk ajang apa? Sama Miss Friendship juga namanya, bukan? Kayaknya. Oh gitu ya. Tapi sudah ada planning mau ke sana, ke Malaysia ya. Saya aja belum ke sana loh. Kalau kamu gimana setelah winner ini? Setelah winner ini bakalan ada ajang seperti ini lagi. Tidak tahu tahun depan, tidak tahu bulan depan yang akan datang. Kalau boleh tahu nih Hara kan? Iya. Hobinya apa sih? Kalau aku hobinya sama kayak yang sekarang aku lakuin, modeling sama. Aku juga hobinya nari. Kalau nyanyi juga ada, tapi kalau nyanyi kurang suka aja. Kalau yang paling aku suka dari hobi aku modeling. Modeling itu ya. Apa pelajaran yang kamu bisa pelajari dari modeling? Modeling itu bukan hanya sekedar pakai baju dan bukan sekedar berjalan ya. Apa ilmu yang kamu dapat dari modeling? Kalau menurut kamu?
Modeling bukan hobi yang gampang bagi saya. Harus mempelajari teknik dasarnya agar bisa sampai ke teknik paling tinggi, karena semakin maju level kita akan semakin susah juga. Kalau modeling juga harus belajar bagaimana postur tubuhnya, gitu harus ya. pose-nya harus on point. Kalau duduk juga nggak boleh, harus tegak, nggak boleh ngelondot gini, harus tegak. Harus tegak ya. Iya, harus tegak. Iya ya. Petinju juga ya, kalau body language-nya sudah kelihatan loyo, gampang banget jadi pukul oleh lawannya ya. Modeling juga sama, jadi mesti tegak gitu ya. Iya betul kan. Modeling nggak boleh bungkuk gitu ya, karena kan dia membawa melambangkan kepercayaan diri ya. Kalau kamu apa hobinya? Aku hobinya modeling dan nari jaipong. Nari jaipong kan susah itu, nari jaipong. Belajar Kursus? dari awal kayaknya. Iya. Harus belajar dari awal. Oh iya. Karena kalau pelajarannya susah, kita malas juga, makin susah. Kalau terus belajar bakal dapat tekniknya, bisa lebih bagus lagi. Nari jaipong siapa yang jadi gurunya? Kalau aku Kak Zahra yang ngajarinnya. Susah nggak sih jaipong itu? Lumayan, kecuali kalau misalkan kita latihan terus, jadi kita tidak akan merasakan kesusahannya. Jadi terus latihan ya, tekun ya. Iya. Oke, nah terus hobi sudah. Nah, gimana cara kamu menyeimbangkan antara belajar atau studi di sekolah dengan kegiatan seperti ini? Nihara dulu, gimana cara menyeimbangkannya? Kalau aku Ya. melakukan modeling, walau aku juga les, tapi kalau misalnya les diliburin, aku latihan di rumah selesai belajar, selesai sekolah. Jadi kalau ada ekskul juga, aku sekolah dulu, ekskul yang fokus. Kalau waktu luang, baru aku belajar modelingnya, belajar nari. Gitu. Jadi tetap ya, menurut kamu mana yang utama, belajar sekolah atau ikut yang seperti ini? Kalau aku sekolah, karena sekolah. kalau modeling juga bakal dikasih Q&A, question and answer. Jadi kalau kita tidak sekolah, gimana mau dapat ilmu buat menjawab pertanyaannya? Jadi sekolah yang paling penting. Kalau bisa sekolah, artinya bisa melanjutkan hobi yang diinginkan. Oh gitu ya. Naila gimana Naila? Cara menyeimbangkannya seperti apa? Kalau aku walaupun ada latihan modeling dan juga jaipong, aku bisa latihan sendiri di rumah walaupun libur, seperti ketika coach lagi ada acara. Dan aku bisa latihan di rumah dan selalu ada PR gitu yang harus aku kerjakan, yang pelajaran lain seperti jaipong, PR tugas dari sekolah, seperti itu. Aku mau nanya nih ya, pertanyaan terakhir. Apa manfaatnya bagi Anda berdua ikut kegiatan seperti ini, seperti Miss Friendship Indonesia ini? Coba Nihara dulu. Apa sih manfaatnya? Kalau aku karena bisa mendapat prestasi, manfaat bagi aku bisa membawa nama harum Indonesia jika meneruskan ke internasional, bisa menjadi orang yang menginspirasi orang lain untuk tetap semangat belajar atau tetap percaya diri. Mungkin itu aja dari saya. Naila, apa manfaatnya bagi Naila ikut Miss Friendship Indonesia? Agar bisa memberitahu seperti apa itu modeling, dan juga saya bisa untuk mengajari teman, adik-adik juga, dan juga agar bisa untuk seperti guru saya, coach, agar bisa menjadi coach modeling. Bisa juga jadi coach modeling. Iya. Oke, bagian akhir pesan-pesan buat teman-teman. Silakan dari Naila dulu. Teman-teman yang melihat aku, terima kasih atas supportnya, dan juga yang ikutan lomba MFI di tahun 2024 ini sehat selalu ya. Oke. Nihara. Terima kasih untuk orang-orang yang mendukung aku sampai di detik ini, dan juga aku ingin mengucapkan selamat berjuang dan selamat berkompetisi nanti di tahun depan di Mr. Miss Friendship Indonesia 2025. Mungkin
dari orang tua juga saya, dari guru-guru saya, pelatih saya. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah melatih saya, sudah memberikan nasihat untuk saya agar bisa menjadi orang yang bisa menjadi generasi muda Indonesia di ajang-ajang lain. Terima kasih. Sebetulnya di waktu show kita ini ada satu orang yang nggak hadir ya, siapa ya? Kak Aurel. Kak Aurel tuh runner up 2 Miss Friendship. Oh, Kak Aurel. Iya. Ya, mudah-mudahan ada kesempatan lain ya kita bisa talk show seperti ini. Selamat buat kalian berdua. Semoga tetap selalu punya kepedulian untuk mengadvokasi, mengingatkan teman-teman jangan sampai menjadi orang yang suka membuli. Ya. Terus yang kedua, Naila, kita menjadi bagian dari orang yang mencintai lingkungan dengan peduli terhadap bagaimana caranya agar kita bisa membuang sampah dan mengolah sampah. Bahkan sampah itu kalau dikelola baik malah akan menimbulkan dampak yang baik bagi lingkungan dan dapat cuan. Karena botol itu kalau dikumpulin itu botol plastik itu bisa jadi cuan. Ada teman saya setelah dia kumpulkan botol plastik itu bisa 1 juta 2 juta. Terakhir saya dengar dia katanya digunakan buat THR karyawannya dari hasil mengumpulkan sampah botol plastik. Sampai di sini Sobat Harmoni, saya Abi Iwan, kemudian Nihara dan Naila sebagai pemenang atau dari Miss Friendship Indonesia 2024. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adi, tolong kamu rapikan laporan kemarin dan siapkan di meja saya ya. Oke Tri, nanti aku siapkan. Siapkan juga data-data buat meeting nanti siang. Oke. Kerjaan banyak banget, belum yang ini, belum yang itu. Aduh. Kamu sakit kepala? Pusing? Minum obat dong. Iya nih, bingung nyari obat sakit kepala yang pas. Sakit kepala, migrain, pusing milih obat. Jangan ambil pusing. Bila sakit kepala, tuntaskan dengan Poldanmik. Poldanmik meringankan sakit kepala biasa dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Hai, gimana? Udah kelar? Masih pusing? Tidak lagi. Untuk sakit kepala, saya tidak pernah ambil pusing. Untuk sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain, Poldanmik obatnya. Sakit kepala reda, kerjaan tuntas. Oh, Poldanmik. Pol. Poldanmik, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Sobat Harmoni, jika Anda merasa sakit kepala atau sakit kepala sebelah akibat migrain, segera minum Poldanmik. Poldanmik, formula cepat redakan sakit kepala sebelah, juga efektif untuk sakit kepala biasa. Diminum sesudah makan, baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Poldanmik, Pol. Poldanmik, produksi PT Sanbe Pharma. Sobat Harmoni, jika Anda mencari kecap manis sedap, lezat, nikmat, dan aromanya mengundang selera, cocok digunakan untuk masakan Sunda, sate, batagor, dan lainnya, pilihlah kecap manis Cap Noni, produksi Kertasari, Kota Bandung. Kecap manis Cap Noni, rasanya paling dinanti.
Sobat Harmoni sekarang sedang flu. Kalau kena flu, gejalanya hidung bisa buntu, pilek bisa buat hidung mempet, badan meriang, demam, dan kepala jadi pusing. Apalagi saat aktivitas kita padat, apa bisa kerja? Rezeki jadi mempet juga kan? Segera minum obat flu. Jangan biarkan gejala-gejala flu bertambah parah. Gejala-gejala flu seperti bila hidung mulai gatal dan bersin-bersin, segera minum Sanaflu. Bila hidung mulai meler dan jadi buntu, cepat minum Sanaflu. Bila tenggorokan mulai terasa kering dan gatal, tetap minum Sanaflu. Bila kepala terasa mulai berat dan pusing, masih minum Sanaflu. Bila badan mulai meriang dan jadi demam, minum Sanaflu juga. Sanaflu juga diformulasikan efektif untuk atasi flu yang membandel, namun tidak menyebabkan kantuk, sehingga Sobat Harmoni bisa tetap kerja, rezeki tetap lancar. Jadi, Sobat Harmoni tidak usah ragu lagi. Kena flu, minum Sanaflu. Anda bingung untuk memilih air minum yang sehat dan aman untuk keluarga di rumah? Air mineral Amaksum solusinya. Dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang terjamin, sudah mengantongi sertifikat halal dari MUI, SNI, ISO, dan BPOM. Tentunya jadi pilihan yang tepat untuk keluarga di rumah. Info pemesanan, hubungi customer service di 0811 227 5555. Sobat Harmoni, telah tersedia kecap 3 telur ayam, membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Untuk Anda pecinta kuliner, ganti sekarang juga kecap Anda dengan kecap 3 telur ayam. Kecap 3 telur ayam membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Bila panu menyerang, oleskan Ultrasilin. Ultrasilin efektif untuk panu. Bila kutu air menyerang, oleskan Ultrasilin. Ultrasilin efektif untuk kutu air. Wow, pedasnya mantap. Sobat Harmoni, cobain deh. Sambal asli Hermans, chili sauce sambal extra hot Hermans, dan tomato kecap Hermans. Tersedia dalam kemasan Regen 6 kg, dalam botol 340 ml 150 cc, dan dalam bentuk saset 10 gram. Serta melayani special order pembuatan sambal. Bila berminat silahkan pesan sambil bawa contohnya. Dan jangan lewatkan setiap makan lengkap dengan chili sauce sambal extra hot Hermans dan tomato kecap Hermans, diproduksi oleh PT Kertasari Food. Pokoknya, mantap pedesnya. Sobat Harmoni, sudah hadir kecap manis cap sumpit mas, produksi Kertasari Bandung. Cocok digunakan untuk bakso tahu dan mie baso karena kecapnya kental dan manis. Kecap manis cap sumpit mas bisa Anda dapatkan di Jalan Astana Anyar nomor 141 Kota Bandung. Telepon 022 420 1240. Kecap manis cap sumpit mas, rasanya pas. Tatap masa depan gemilang, dimulai dari sekarang. Memandang alam nan indah, melihat jernih peristiwa. BM solusi sehat untuk kita semua. BM banyak manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Banyak di antara para muwakif yang bertanya mengenai Al-Quran Braille. Dalam kesempatan ini, izinkan saya mengenalkan Al-Quran Braille. Ini adalah satu Al-Quran Braille lengkap dengan terjemah. Memiliki berat lebih kurang 24 kg. Di dalamnya ada 30 jilid Al-Quran Braille. Dan ini adalah satu dari 30 juz Al-Quran Braille. Lalu bagaimana cara membacanya? Izinkan saya mencontohkan bagaimana cara membaca Al-Quran Braille. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Shadaqallahul azim. Begitulah cara membaca Al-Quran Braille. Setelah tadi kita menyimak bagaimana cara membaca Al-Quran Braille, kali ini saya mengenalkan huruf dalam Braille. Nah, ini adalah huruf Braille. Titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan di atas ini adalah sedikit dari huruf hijaiyah dalam Braille. Ini alif titik 1. Kemudian ba titiknya 1, 2. Lalu ta titiknya 2, 3, 4, 5. Kemudian tha 1, 4, 5, 6. Lalu jim 2, 4, 5. Kemudian ha 1, 5, 6. Dan terakhir yang ada di sini adalah kho 1, 3, 4, 6. Terima kasih bagi para muwakif yang sudah menyaksikan acara ini. Semoga ini menjadi hasanah pengetahuan bagi para muwakif yang sampai saat ini senantiasa ikut serta dalam program wakaf Al-Quran Braille bagi para tunanetra di seluruh Indonesia. Jazakumullahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu, setiap kali saya sibuk bekerja, aduh, pusing, kepalaku sakit. Mengganggu sekali, pusing atau sakit kepala, saya minum Poldan Mix. Saya pernah setiap kali kerjaan menumpuk, stres. Kepalaku migrain. Itu dulu, waktu terserang migrain, saya selalu minum Poldan Mix. Benar, begitu pula dengan saya. Begitu sakit kepala menyerang, kepalaku sakit sekali. Tapi kini, untuk meringankan sakit kepala dan migrain, saya minum Poldan Mix. Poldan Mix meringankan sakit kepala biasa dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Sakit kepala sebelah akibat migrain bisa, apalagi sakit kepala biasa. Beda sakit kepala, tetap sama obatnya. Poldan Mix. Pol. Poldan Mix, produksi PT Sanbe Pharma. Minum saja Poldan Mix. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.